semua, ketemu lagi di channel TS Ananda. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10, yaitu energi mekanik. Bagi yang belum subscribe channel TS Ananda, silahkan di subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan TS Ananda berikutnya. Hari ini kita akan membahas tentang energi mekanik. Berbicara tentang energi mekanik, kita tidak bisa lepas dari energi potensial dan energi kinetik. Kalian masih ingat apa itu energi potensial dan energi kinetik? Energi potensial sering disebut dengan EP, itu adalah energi yang dimiliki benda karena benda itu memiliki ketinggian atau karena kedudukannya. Jadi kalau dirumuskan, EP sama dengan M kali G kali H. Sedangkan energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya atau karena memiliki kecepatan, yang dirumuskan dengan setengah dikali MV kuadrat. Jadi, berbicara tentang energi mekanik, kita tidak bisa lepas dari kedua energi ini. Kenapa? Karena energi mekanik itu adalah penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Jadi, energi mekanik itu adalah jumlah energi potensial dan energi kinetik. Kalau kita rumuskan, maka kita tulis energi mekanik itu sering ditulis dengan EM. EM, energi mekanik. Itu berarti dari pengertian jumlah energi potensial dan energi kinetik berarti dirumuskan EM sama dengan EP ditambah EK. EP adalah energi potensial, satuannya Joule, EK adalah energi kinetik, kemudian EM adalah energi mekanik, satuannya juga Joule. Nah, pada energi biasanya dikenal ada istilah hukum kekekalan energi. Kalian mungkin sudah dapat itu dari SMP. Kalian masih ingat bagaimana bunyi dari hukum kekekalan energi? Bunyi hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi bisa berubah bentuk. Itu hukum kekekalan energi. Pada energi mekanik juga ada bunyi hukum kekekalan yang dikenal dengan istilah hukum kekekalan energi mekanik. Bunyi hukum kekekalan energi mekanik adalah energi mekanik total sistem adalah konstan jika tidak ada gaya luar yang bekerja selain gaya berat. Jadi kalau bunyi hukum kekekalan energi mekanik ini kita tulis secara rumus, maka akan bisa kita tulis menjadi energi mekanik total sistem adalah konstan. Berarti bisa kita tulis bahwa EM itu adalah konstan. Apa artinya konstan? Konstan itu artinya nilainya tetap di setiap titik. Sehingga kalau dia berada di dua titik yang berbeda, misalnya titik A dan titik B atau titik 1 dan titik 2, maka rumus ini bisa kita uraikan menjadi EM di tempat 1 sama dengan EM di tempat 2. Atau kalau kita uraikan lagi bisa menjadi EP1 ditambah EK1, karena rumus EM adalah EP plus EK, sama dengan EP2 ditambah EK2. Jadi kalau kita tulis persamaan dari hukum kekekalan energi mekanik ini bisa ditulis seperti ini. Nah, yang perlu diingat pada energi mekanik adalah misalkan suatu benda berada di titik terendahnya, titik terbawah, dan dilemparkan ke atas sehingga dia mencapai titik tertinggi. Jadi yang perlu kalian ingat adalah pada titik tertinggi, maka nilai EP benda ini adalah maksimal atau terbesar. Kenapa? Karena kalian ingat bahwa EP sama dengan M kali G kali H. Karena berada di titik tertinggi, maka H-nya itu adalah H terbesar, H maksimal. Sehingga di titik tertinggi EP-nya akan menjadi maksimal. Sedangkan kebalikan, pada titik terendah di sini EP ini akan sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena tidak memiliki ketinggian. Hanya sama dengan 0, sehingga 0 dikali G dikali M, maka hasilnya adalah 0. Nah, sekarang balikan dengan energi kinetik. Pada titik tertinggi, energi kinetiknya itu adalah 0. Kenapa 0? Kembali mengingat ke rumus. EK tadi rumusnya adalah setengah kali M dikali V kuadrat. Pada titik tertinggi, kecepatan benda itu adalah 0. Sudah pernah Ibu ceritakan ini saat kita membahas GLBB. Jadi kenapa benda yang kita lemparkan ke atas, pada titik tertingginya dia akan jatuh. Misalkan kita lempar spidol ini ke atas, pada titik tertingginya spidol itu akan jatuh. Kenapa? Karena pada titik tertinggi kecepatannya sudah 0. Karena sudah tidak punya kecepatan, maka dia jatuh. Kan gitu ya? Nah, sehingga sama kasusnya seperti di sini. Pada titik tertinggi nilai EK sama dengan 0 karena V-nya ini kecepatannya 0. 0 dikali M dikali setengah otomatis 0.
Sedangkan di titik terendah K-nya sama dengan maksimal. Jadi titik terendah itu memiliki energi kinetik yang terbesar, maksimal. Ini yang harus kalian ingat dulu untuk menjawab soal-soal energi mekanik. Jadi materi energi mekanik itu cuma segitu, jadi tidak terlalu banyak materinya. Nanti kita akan membahas contoh soalnya mungkin yang lebih banyak agar kalian lebih memahami tentang energi mekanik. Contoh soal nomor 1, sebuah roller coaster bergerak dari titik A tanpa kecepatan awal. Jika selama gerakan tidak ada gesekan, maka kecepatan di titik terendah adalah. Jadi digambarkan seperti ini. Dianggap roller coaster adalah bergerak dari titik A, kemudian meluncurlah dia sampai di titik terendah. Oke, kita gambarkan dia berada di titik terendah. Misalnya di titik terendahnya kita sebut dengan titik B saja. Nah, dari sana kita akan bisa menuliskan diketahui dulu. Diketahui karena saat dia meluncur dia tidak memiliki kecepatan, jadi kecepatannya adalah 0 seperti yang diceritakan di soal, maka bisa kita tulis bahwa VA sama dengan 0. Maka kecepatan di titik terendah adalah, dengan baik kita bisa melihat bahwa tinggi A dari titik terendah, dari titik acuan adalah 20 meter. Berarti bisa kita tulis di sini bahwa nilai HA itu adalah 20 meter. Nah, yang ditanya di soal, jika selama gerakan tidak ada gesekan, apa artinya kalimat itu? Artinya adalah tidak ada gaya luar yang bekerja selain gaya berat. Berarti kalau tidak ada gaya luar yang bekerja, berlaku di sini hukum kekekalan energi mekanik seperti bunyi hukum kekekalan energi mekanik yang tadi. Yang ditanya adalah kecepatan di titik terendah. Berarti titik terendahnya kita sebut dengan titik B tadi. Sehingga yang ditanya di sini adalah berapakah CB? Oke, kita jawab. Tentunya kita akan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi di sini ada dua titik, titik A dan titik B. Sesuai dengan bunyi hukum kekekalan energi mekanik tadi, bahwa EM di titik A akan sama nilainya dengan EM di titik B. Atau EP1 ditambah EK1 sama dengan, oke, karena kita sebut A, EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. EPA itu rumusnya adalah M dikali G dikali HA ditambah EKA-nya berapa? EKA-nya jelas adalah 0. Kenapa 0? Karena titik A tidak memiliki kecepatan, otomatis dia tidak akan memiliki energi kinetik. Oke, sama dengan EPB. Berapakah EPB? Jadi karena dia B itu berada di titik terendah, otomatis EP-nya itu sama dengan 0. Itu sudah boleh kita tulis diketahui juga. EPB sama dengan 0. Dari gambar kita sudah bisa melihat. Sehingga ini bisa kita ganti dengan 0 ditambah EKB itu adalah setengah kali M dikali VB kuadrat. Berarti kalau kita hilangkan 0-nya ini akan menjadi MG kali HA sama dengan setengah kali M dikali VB kuadrat. Karena di kiri dan di kanan sama-sama ada M, boleh kita mudahkan. Sehingga setengah ini kita bawa ke kiri bergabung dengan G dan H. Sehingga di sini akan menjadi 2 dikali G kali HA sama dengan VB kuadrat. Untuk menghilangkan kuadrat maka yang di kiri harus kita akar. Sehingga, atau ibu balik dulu, VB kuadrat sama dengan 2GHA. Berarti VB sama dengan akar 2GHA. Rumus ini sudah pernah Ibu jelaskan saat kita membahas tentang gerak jatuh bebas. Ya, V sama dengan akar 2GH itu ya. Tolong kalian bisa cek review lagi video-video yang lalu. Oke, sekarang kita masukkan angka. Berarti VB sama dengan akar 2 dikali. Berapa besarnya G? Besarnya adalah 10. Sudah hafal ya? Dikali HA. HA tadi adalah 20. VB sama dengan akar 400. Berarti akar 400 itu adalah 20. Satuannya jelas meter per sekon. Contoh soal nomor 2. Bandul digantung pada seutas tali yang panjangnya 1 meter di tembok mendatar. Kemudian bandul itu kemudian diayun dengan kecepatan awal 3 meter per sekon. Jadi kalau kita lihat gambar, kecepatan awal 3 meter per sekon itu berarti berada di titik A sebelum bandul ini diayun. Oke, berarti boleh Ibu tulis, berarti diketahui kecepatan awal V0A atau Ibu tulis dengan VA saja itu adalah 3 meter per sekon. Panjang bandul katanya adalah 1 meter. Nah, yang ditanya di soal, berapakah tinggi maksimum ayunan bandul?
Jadi saat bandul itu berada di titik A sebelum diayun, kemudian diayun sampai di titik B, yang disebut tinggi maksimum itu adalah, kalau kita gambarkan, nah tinggi maksimumnya itu adalah, bisa digambarkan adalah itu, Ibu tulis dengan HM atau H max. Jadi ini yang ditanya itu adalah H maksimum, dan kita menggunakan rumus hukum kekekalan energi mekanik. EMA sama dengan EMB. EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Berapakah EPA? Kalau dia berupa gambar bandul seperti ini, titik A-nya ini merupakan titik terendah. Titik A-nya ini adalah titik terendah karena yang dipakai acuan adalah yang di sini. Ini adalah acuan yang di bawah ini. Jadi titik A itu adalah titik terendah. Kalau kita sudah tahu bahwa titik A itu adalah titik terendah, berarti EPA-nya berapa? EPA-nya jelas akan sama dengan 0. Ditambah setengah MVA kuadrat. Sama dengan EPB. Berapakah EPB? Berarti M dikali G dikali HB. EKB-nya berapa? EKB-nya adalah, karena ini adalah titik tertinggi, karena yang ditanya jelas adalah tinggi maksimum, berarti saat dia berada di titik B itu adalah titik tertingginya, jelas nanti adalah EKB-nya itu sama dengan 0. Oke, di sini ada 0, 0, kemudian di kiri sama dengan ada M, di kanan ada M. Ini kita bisa mudahkan lagi, sehingga ujung-ujungnya rumusnya juga akan sama seperti rumus yang tadi. Coba kita buktikan. VA kuadrat sama dengan 2 kali G kali HB, sehingga VA sama dengan akar 2GHB. Jadi ujungnya akan sama, rumusnya menjadi V sama dengan akar 2GH. Karena yang ditanya adalah HB di sini bukan VA, maka kita hilangkan akarnya dulu dengan mengkuadratkan semua, sehingga akan menjadi VA kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali HB. Jadi ingat, menghilangkan akar adalah dengan mengkuadratkan semua ruas, sehingga HB menjadi VA kuadrat per 2 dikali G. Rumus ini juga sudah pernah Ibu bahas saat kita membahas tentang gerak vertikal ke atas. Rumus HB ini adalah rumus titik tertinggi. Coba kamu cek lagi video yang lalu. Jadi HB itu karena kita sebut dengan B itu adalah titik tertinggi, kita tulis ini dengan H max. Setelah itu kita masukkan VA kuadratnya, VA kuadrat itu adalah berarti 3 kuadrat per 2 dikali 10. Berarti 9 per 20. Berarti nilai H max adalah 0,45 meter. Catatan nomor 3, sebuah sepeda motor bergerak menaiki bukit dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Bila massa sepeda motor 100 kg dan G 10 meter per sekon kuadrat, tentukan tinggi maksimum yang dicapai sepeda motor sampai berhenti. Mungkin perlu kita gambarkan ya. Katanya menaiki bukit. Oke, kita gambarkan bukit. Misalnya, katanya sepeda motor ini berarti bergerak dari posisi terendah. Posisi terendah ini kecepatan awalnya itu adalah 10 meter per sekon. Jadi di titik terendah ini kita sebut dengan titik A sampai dia di titik tertinggi. Misalnya ini kita sebut dengan titik B. Di soal dilihat bahwa kecepatan awal berarti kecepatan saat berada di titik A itu adalah 10 meter per sekon. Berarti kalau kita tulis diketahui, berarti VA ini diketahuinya adalah 10 meter per sekon. Bila massa sepeda motor 100 kg, berarti diketahui M-nya itu adalah 100 kg. Nilai G ini 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanya di soal itu adalah tentukan tinggi maksimum yang dicapai sepeda motor. Berarti karena ini Ibu sebut dengan titik B, berarti yang ditanya di soal adalah H saat dia berada di titik B. Kita jawab di sini. EMA sama dengan EMB, seperti biasa. Kemudian EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. EPA, lihat A. Benda A berada di titik terendah, karena ini adalah titik acuannya. Berarti di sini sudah diketahui HA-nya itu adalah sama dengan 0. Kalau kita tulis diketahuinya. Sehingga kalau HA sama dengan 0, EPA otomatis akan 0. 0 ditambah EKA berarti setengah M dikali VA kuadrat sama dengan EPB.
EPB-nya itu berarti adalah M dikali G dikali HB ditambah EKB. Di titik tertinggi, B itu adalah titik tertinggi, berarti nilai EKB-nya, EK di titik tertinggi itu adalah 0. Ya, sehingga ini kita ganti dengan 0. M-nya hilang, yang di kiri dan di kanan. Sehingga akan menjadi setengah VA kuadrat sama dengan G dikali HB. Yang ditanya adalah HB. Oke, berarti G-nya kita pindah, bergabung dengan setengah VA kuadrat. Sehingga akan menjadi setengah VA kuadrat per G sama dengan HB. Berarti HB sama dengan, kita masukkan angkanya, setengah dikali VA-nya tadi adalah 10 kuadrat per 10. 10 kuadrat itu adalah 100. 100 dikali setengah itu adalah 50. Dibagi 10. Berarti ini bisa kita mudahkan. HB menjadi 5 dibagi 1 adalah 5 meter. Contoh soal nomor 4. Sebuah benda bermassa 5 kg bergerak jatuh bebas dari ketinggian 50 meter di atas permukaan tanah. Kecepatan benda pada saat ketinggian 10 meter dari permukaan tanah adalah. Lebih mempermudah, kita gambarkan dulu ya. Anggap ini adalah tanah. Kemudian katanya benda ini jatuh bebas, misalkan kita gambarkan ini adalah benda jatuh bebas dari ketinggian 50 meter di atas permukaan tanah. Oke, ini Ibu sebut titik A saja. Berarti kalau kita tulis diketahui, berarti titik A itu katanya tingginya 50 meter di atas permukaan tanah. Berarti Ibu tulis HA sama dengan 50 meter. Oke. Kemudian dia kecepatan benda pada saat ketinggian 10 meter dari permukaan tanah, berarti benda ini jatuh sampailah dia pada ketinggian 10 meter dari permukaan tanah. Kita sebut ini titik B. Jadi diketahui HB itu adalah 10 meter. Atau kalau Ibu gambarkan, berarti A itu tingginya dari tanah itu adalah 50 meter, yang kita sebut dengan HA. Berarti ini adalah 50 meter. Sedangkan B itu tingginya 10 meter dari atas permukaan tanah. Berarti ini Ibu gambarkan. Berarti ini adalah kita sebut HB. Ini HB-nya itu adalah 10 meter. Diketahui lagi, massa itu adalah 5 kg, massa benda. Kemudian clue-nya adalah bergerak jatuh bebas. Berarti kalau benda bergerak jatuh bebas, ingat definisi. Gerak jatuh bebas adalah gerak benda tanpa kecepatan awal. Berarti saat dia jatuh itu dia tidak memiliki kecepatan. Berarti saat di titik A, kecepatan akan sama dengan 0. Setelah itu ditanya berapakah kecepatan saat ketinggian 10 meter. Berarti yang ditanya di soal itu adalah berapakah VB-nya. Oke, kita jawab dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. EMA sama dengan EMB. EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. EPA berarti M dikali G kali HA ditambah EKA itu adalah 0 karena di titik A dia tidak punya kecepatan. Sama dengan EPB. EPB itu karena B-nya memiliki ketinggian, berarti EP-nya jangan ditulis 0 ya. Kita tulis dulu rumusnya. M dikali G dikali HB ditambah EKB berarti setengah kali M dikali VB kuadrat. Karena di semua ruas ini ada M, kita bisa mudahkan ya. Di sini ada M, di sini ada M, di sini ada M, boleh kita coret M-nya untuk mempermudah ngitung. Tetapi nanti kalau di sini ada M, di sini tidak, di sini ada, yang ada itu nggak boleh dicoret. Jadi semua harus isi unsur M baru boleh dicoret, ya. Ini boleh dicoret, ini dicoret, ini dicoret. Ini akan menjadi G dikali HA sama dengan G dikali HB ditambah setengah VB kuadrat. G dikali HA min G dikali HB, karena ini kita bawa ke kiri, jadi ini boleh kita kurung, sama dengan setengah dikali VB kuadrat. Yang duanya kita bawa ke kiri. 2 dikali GHA min GHB sama dengan VB kuadrat. Hilangkan kuadrat berarti kita akarkan. Sehingga akan menjadi, atau kita balik saja, VB sama dengan akar
2 dikali GHA min GHB. VB sama dengan akar 2 dikali G-nya adalah 10, HA-nya tadi adalah 50, dikurangi G-nya 10, HB-nya itu adalah 10. Berarti VB sama dengan akar 2 dikali. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, baru kita kalikan 2. 10 dikali 50 itu adalah 500, dikurangi 10 dikali 10 adalah 100. VB sama dengan akar 2 dikali 400. Nah, sehingga VB sama dengan akar 2 kita tetepin, akar 400 itu adalah 20. Sehingga bisa ditulis 20 akar 2 meter per sekon. Demikianlah materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan kalau dirasa bermanfaat, silakan di like dan di share. Dan bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu channel Tes Ananda. Dan aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui postingan-postingan Tes Ananda berikutnya. Dadah!